Ada yang berani berkata, dan itu dimediakan, siapa saja yang menginginkan hukum Islam berlaku di Indonesia ini keluar dari Indonesia. Kan begitu katanya kan? Keluar dari Indonesia. Tidak boleh dia tinggal di bumi Indonesia ini. Maka dijawab oleh salah seorang tokoh FPI, dan jawabannya menurut saya itu cukup bagus. Siapa yang tidak mau hukum Allah diberlakukan di buminya ini, maka keluar dari bumi Allah ini. Ini bumi milik siapa? Allah yang punya. Dia cuma numpang tinggal doang. Mestinya jangan songong begitulah. Jangan sombong keluar dari Indonesia. Lah ente keluar dari bumi. Karena nggak mau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Yang kelima artinya adalah al-mudabbir. Arti al-mudabbir yaitu yang mengatur. Yang mengatur. Kita ini milik Allah, kita ini ciptaannya, kita Allah yang kasih rezeki dan hidup, maka Allah yang berhak mengatur kita, Pak. Arti Rabbul Alamin, sang pengatur seluruh alam, sang pengatur manusia, pengatur jin. Hidup Bapak ini Allah yang berhak ngatur, Pak. Allah turunkan Islam, inilah aturannya dalam hidup kita. Allah turunkan Al-Quran, ini kitab panduan dalam aturan itu. Maka yang tidak mau diatur oleh Allah berarti dia menolak rububiyah Allah. Saya adalah diri saya, tidak berhak siapapun mengatur saya. Saya mengatur diri saya sendiri. Orang macam ini sombong namanya, nggak mau diatur oleh Allah. Bentuk aturan Allah apa? Yang wanita kalau sudah balik akil wajib pakai jilbab, itu aturan Allah. Kalau dia punya tauhid rububiyah, sami'na wa ata'na. Ya. Kalau kita diatur oleh Allah dalam bisnis, silahkan bisnislah apa saja, tapi jangan pakai riba. Ini aturan Allah Subhanahu wa taala, ikuti karena Allah lah pengatur kita. Kalau ada dua aturan wajib diterapkan bersamaan. Dua aturan wajib diterapkan bersamaan. Saat itu kita disuruh memilih, mentauhidkan Allah di tauhid rububiyah atau mensyirikkan Allah di syirik rububiyah. Apa contoh? Apa contoh? Bapak kerja di perusahaan. Perusahaan itu melarang Bapak untuk melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Kalau perlu nggak boleh sholat. Itu aturan perusahaan. Atau ibu, perusahaan itu menetapkan aturan, kalau masuk perusahaan, maka ibu harus melepaskan jilbabnya, memakai pakaian resmi kantor. Lah pakaian resmi kantor itu super ketat, Bu. Dadanya kubuka sedikit, bajunya sempit, roknya hanya setengah paha. Itu peraturannya, gajinya 50 juta sebulan. Oke? Silahkan setelah keluar dari jam kantor mau pakai cadar sekalipun, perusahaan nggak ada urusan. Ada dua peraturan. Satu peraturan dari langit yang siap dan harus dipakai kapanpun. Satu peraturan makhluk. Peraturan mana yang mau ditetapkan? Kalau kita memiliki tauhid rububiyah, kita akan tetapkan Allah tauhid rububiyah, mengesahkan aturan Allah. Tidak boleh diduakan aturan Allah dengan aturan yang lain. Ini namanya tauhid rububiyah. Saat ibu lebih mengutamakan aturan makhluk, jatuh ke syirik nggak kita? Jatuh ke syirik nggak kita? Saat bapak lebih mengutamakan aturan makhluk, jatuh kita kepada syirik. Dan ini disebut dengan syirik rububiyah. Baik, sampai di sini dulu. Maka tauhid yang pertama ini tauhid pertama. Tauhid pertama ini fokusnya adalah cukup sekedar yakin, membenarkan dan percaya. Yakin dan percaya dari lubuk hati yang paling dalam. Jadi ini hanya bidang amalan hati saja ya. Ini hanyalah bidang amalan hati saja. Nah, untuk yang ini, ibu-ibu, bapak sekalian, berat nggak kira-kira? Toh hanya sekedar amalan hati saja, nggak berat. Cukup yakin, percaya, ya. Ini nggak berat. Siapapun bisa. Bahkan setan sekalipun, masih iblis sekalipun masih dianggap oleh Allah ahli tauhid dan tauhidnya rububiyah. Oleh sebab itu,
tauhid rububiyah ini belum akan memasukkan orang ke dalam surga. Sebagaimana tauhid ini juga jika sempurna, orang ini belum terjamin selamat dari neraka dan belum ada jaminan masuk surga. Kenapa? Sekali lagi, tauhid ini masih sebatas amalan hati, yakin dan percaya. Kan baru sebatas amalan hati. Masih belum berat, Pak. Tapi ketika tauhid itu konsekuensinya adalah kepada praktek lapangan. Konsekuensinya kepada praktek lapangan. Dia harus buktikan, dia harus lakukan pengorbanan. Dan bahkan dia siap mati demi tauhidnya. Maka itulah yang akan memasukkan orang ke dalam surga. Ini disebut dengan tauhid berikutnya, yaitu tauhid al-uluhiyah. Pada bab tauhid ini saja, ketika Dajjal keluar, orang-orang sudah banyak yang berguguran. Orang masih percaya Dajjal adalah Tuhan pencipta. Orang masih percaya Dajjal adalah Ar-Razzaq yang memberikan rezeki. Bapak tahu bagaimana ketika Dajjal keluar? Dajjal itu mengumpulkan dengan telunjuknya di udara, di langit, awan yang sangat tebal. Lalu dengan isyaratnya turunlah hujan yang lebat. Kemudian tanah yang kering kerontang langsung menjadi subur, tumbuh rumput yang tebal, hewan ternak yang sudah menjadi tulang belulang, berbungkus daging lalu bangkit dalam keadaan menjadi gemuk-gemuk, susunya penuh-penuh, ya. Lalu orang yakin ini adalah pencipta, ini adalah pemberi rezeki. Apalagi Dajjal bisa menghidupkan yang ada di kuburan. Semua orang yang di kuburan hanya ditunjuk oleh Dajjal bangkit seluruhnya dalam keadaan seperti belum pernah meninggal, utuh. Suami datang pada istri, adekku, abang dihidupkan oleh Tuhan kita, yuk sujud kepada Tuhan kita, ini adalah Tuhan kita. Sang istri datang pada suami, suamiku, ini adalah Tuhan kita, adek dihidupkannya kembali, mari kita sujud kepada Tuhan kita. Lah orang yang tidak punya tauhid rububiyah akan tertipu. Jadi tauhid ini ketika Dajjal datang sangat penting, Pak. Tapi yang paling penting adalah tauhid uluhiyah. Ini menjadi benteng terkuatnya nanti. Kalau ini di sini saja level yang paling rendah ini, Pak. Dalam segi tauhid ini level paling rendah nih. Tauhid rububiyah itu level paling rendah. Dan di level ini iblis punya, Firaun punya, kelompok kaum musyrikin Quraisy punya. Lihat di dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun, Allah bertanya kepada seluruh kafir Quraisy di Mekah. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سَيَقُولُونَ اللَّهُ. Kalau engkau bertanya kepada mereka, hai Muhammad, siapakah pencipta seluruh yang ada di langit dan yang ada di bumi? Pasti mereka menjawab, yang menciptakannya adalah Allah. Siapa yang menjawab tuh? Kafir Quraisy. Musyrikin Quraisy menjawab, sayaquluna Allah. Yang menciptakannya adalah Allah. Coba lihat, tapi kenapa mereka masih digelari musyrikin? Coba lihat Firaun. Di akhir hayatnya, Firaun sempat berkata, amantu bi Rabbi Musa. Aku sekarang beriman dengan Robnya Musa. Rob dalam artian itu pencipta, yang membuat indah ciptaannya, yang memberi kehidupan kepada ciptaannya, pemilik apa yang diciptakannya dan berhak mengatur ciptaannya. Firaun beriman, tapi telat masalahnya. Sudah sampai di sini nyawanya, baru dia menyatakan imannya, udah telat. Sementara ketika dia masih hidup, dia berkata, ana rabbukumul a'la. Saya adalah Rabb kalian semua yang paling tinggi. Saya adalah Rabb kalian semua yang paling tinggi, kata Firaun. Fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Dia kumpulkan seluruh rakyat Mesir, Bani Israel, bangsa Kipti, dia kumpulkan semua. Lalu dia naik ke alun-alun dan dia berpidato, ana rabbukumul a'la. Coba lihat, dia rampas nama Allah Ar-Rabb dan dia lengketkan nama itu ke dirinya. Ana rabbukumul a'la. Saya adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Karena dia seorang raja yang berkaitan dengan Rabb, di sini maknanya adalah al-mudabbir. Sayalah pengatur hidup kalian yang tertinggi. Semua apapun yang dibawa oleh Musa untuk mengatur hidup kalian dari Tuhannya, katanya tidak boleh berlaku di negeri ini. Aturan yang harus kalian junjung tinggi adalah yang saya buat. Ana rabbukumul a'la. Sayalah Rabb kalian yang paling tinggi. Jangan coba-coba bawa aturan yang lain kemari.
Aturan yang diajarkan Musa batil, sesat. Yang ikut Musa teroris, wajib diperangi. Musa akan saya habisi. Siapapun yang mengikuti Musa akan saya sembelih. Ini kan kata Musa, kata Fir'aun kepada Musa, dan siapapun yang ingin beriman kepada Musa. Nah, Fir'aun tersinggung ketika Musa mengajak supaya mau hanya diatur oleh Allah dan Rasulnya. Sementara sang raja, penguasa, aturan ini yang paling sakral bagi dia. Dia sudah buat aturan sendiri di negerinya. Sekarang Musa bawa ajaran supaya mengikuti aturan dari langit. Ini yang nggak mau diterima oleh Fir'aun. Nah, Fir'aun macam ini banyak nggak di berbagai negara sekarang di dunia? Sangat. Sampai-sampai ada yang berani berkata, dan itu dimediakan, siapa saja yang menginginkan hukum Islam berlaku di Indonesia ini keluar dari Indonesia. Kan begitu katanya kan? Keluar dari Indonesia. Tidak boleh dia tinggal di bumi Indonesia ini. Maka dijawab oleh salah seorang tokoh FPI, dan jawabannya menurut saya itu cukup bagus. Siapa yang tidak mau hukum Allah diberlakukan di buminya ini, maka keluar dari bumi Allah ini. Ini bumi milik siapa? Allah yang punya. Dia cuma numpang tinggal doang. Mestinya jangan songong begitulah. Jangan sombong keluar dari Indonesia. Lah ente keluar dari bumi. Karena nggak mau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dalam masalah ini iblis juga punya tauhid kepada Allah. Gimana tauhid iblis? Iblis yakin nggak kalau Allah itu Robnya? Iblis yakin nggak kalau Allah itu yang mampu memanjangkan umur, memendekkan umur, yang mampu memberikan rezeki, menghidupkan dan mematikan, memasukkan orang ke surga dan ke neraka? Yakin nggak iblis? Yakin. Tapi iblis dinyatakan kafir nggak oleh Allah? Dinyatakan kafir nggak iblis oleh Allah? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allah katakan enggan dan sombong iblis itu, dan dia termasuk orang yang kafir. Kenapa iblis dikatakan kafir? Ada yang bisa menjawab? Jangan katakan dia tidak punya tauhid rububiyah loh. Buktinya dia punya tauhid rububiyah, dia masih berdoa kepada siapa? Dia angkat tangannya, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Loh, kalimatnya masih kalimat Rabbi loh. Wahai Rabbku, anzirni, panjangkan umurku, ila yaumi yub'atsun. Iblis tahu cuma Allah yang bisa manjangin umur orang. Maka ke Allah, dia tahu Allah saja yang mampu memanjangkan umur, memendekkan umur, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki dan sebagainya. Makanya iblis mintanya cuma ke Allah. Tanda tauhid rububiyahnya diakui oleh Allah masih ada. Tapi kenapa iblis dinyatakan kafir oleh Allah? Bisa ibu jawab, Bu? Kenapa, Bu? Kenapa? Dia kenanya nanti di tauhid uluhiyah loh. Di tauhid uluhiyah nanti iblis kena. Kalau di sini jangan ragukan. Bahkan tauhid rububiyah iblis lebih bening daripada kita-kita, Pak. Tauhid rububiyah iblis lebih teruji daripada kita-kita. Ada apa-apa iblis masih mintanya ke Allah loh. Lah kalau orang sekarang ada apa-apa pergi ke gua, pergi ke padepokan tua, buat pesugihan minta tolongnya ke siapa? Pada yang lain minta panjang umur, minta rezeki, minta apa? Iblis masih ke Allah mintanya. Masih ada tauhid rububiyah, tapi iblis nyatakan kafir. Why? Kenapa? Di sini kena iblis. Di tauhid uluhiyah.